Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita akan mempelajari mengenai kelas diagram. Untuk kelas diagram sendiri, merupakan diagram yang paling umum dijumpai pada pemodelan berbasis UML atau Unified Model Language. Dan lalu apa saja yang ada pada kelas diagram? Pada kelas diagram ada yang namanya kelas dan interface beserta atribut dan operasinya, relasi yang terjadi antar objek, constraint terhadap objek-objek yang saling berhubungan, lalu inheritance untuk organisasi kelas yang lebih baik, dan juga static view dari elemen pembangunan sistem. Lalu kelas diagram juga mampu membantu proses pembuatan sistem dengan memanfaatkan konsep forward atau reverse engineering. Dan juga memiliki dua komponen penting, yaitu struktural dan behavioral, di mana struktural itu merupakan ciri pembeda antar objek, sedangkan behavioral adalah tingkah laku atau kegiatan yang mampu dilakukan oleh objek. Kita contohkan di sini adalah pintu. Untuk struktural atau pembeda antar objek, jadi pintu itu bisa dibedakan berdasarkan lebar, tinggi, dan juga warna. Jadi ciri struktural atau ciri pembeda antar objeknya itu pintu bisa dibedakan menjadi lebarnya berapa, tingginya berapa, dan warnanya apa. Sedangkan yang kedua, behavioral atau tingkah laku atau kegiatan yang dilakukan oleh pintu, yaitu pintu bisa membuka, menutup, atau juga bisa bergeser. Kelas adalah sebuah spesifikasi yang jika diinstansiasi akan menghasilkan sebuah objek dan merupakan inti dari pengembangan dan desain berorientasi objek. Kelas menggambarkan keadaan atau atribut properti suatu sistem sekaligus menawarkan layanan untuk memanipulasi keadaan tersebut dengan cara atau dengan menggunakan metode atau function. Lalu kelas diagram menggambarkan struktur dan deskripsi kelas, package, dan objek beserta hubungan satu sama lain seperti containment, pewarisan, asosiasi, dan lain-lain. Di sini, kelas memiliki 3 area pokok atau 3 section pokok. Yang pertama ada nama, lalu atribut, dan juga metode atau metode. Atribut dan metode dapat memiliki salah satu sifat berikut. Yang pertama ada privat, yang berarti tidak dapat dipanggil di luar kelas atau tidak dapat dipanggil dari luar kelas yang bersangkutan. Lalu yang kedua, protected, hanya dapat dipanggil oleh kelas yang bersangkutan dan anak-anak yang mewarisinya. Yang ketiga ada public, yaitu atribut ini atau metode ini dapat dipanggil oleh siapa saja. Kelas diagram juga membantu dalam visualisasi struktur kelas-kelas dari suatu sistem dan hubungan antar kelas, inheritance, aggregation, dan association, dan juga penjelasan detail di tiap kelas, berupa metode, function, behavior, dan juga atribut. Lalu diagram ini merupakan fondasi untuk komponen diagram dan deployment diagram. Kelas diagram juga merupakan diagram paling penting pada Object-Oriented Analysis dan Design. Seperti yang kita tadi ketahui, kelas memiliki 3 area pokok. Yang pertama nama, atribut, atau metode. Dan di sini kita contohkan dengan kelas bernama mahasiswa, di mana kelas ini mempunyai 3 section. Jadi satu kotak dibagi menjadi 3. Yang pertama ada class name,
yang bernama mahasiswa. Lalu yang kedua ada section atribut, di mana di situ ada NIM, nama, dan juga alamat. Dan yang ketiga ada section method, function, behavior, di mana dalamnya ada kuliah, cuti, dan juga KKP. Lalu sebuah kelas atau atribut dan juga metode bisa mempunyai dokumentasi. Jadi bisa mempunyai penjelasan atau dikomentarin biar lebih jelas itu untuk apa, metodenya untuk apa, dengan cara ditambahkan garis putus-putus tanpa panah seperti gambar. Di sini ditambahkan dokumentasi yang bertuliskan metode yang disediakan oleh program. Jadi maksudnya adalah kuliah itu merupakan metode yang disediakan oleh program. Dan di sini juga ditambahkan section yang keempat ya, yaitu ada section keterangan, di mana keterangan ini umur harus 18 tahun, must be 18 years old. Perlu untuk kalian ketahui bahwa kelas diagram disarankan untuk tidak menggambar tanpa 3 section ini. Jadi kalau menggambar kelas diagram itu harus ada 3 section yang tadi disebutkan. Yang pertama ada section nama kelasnya. Lalu yang kedua ada atributnya. Dan yang ketiga ada metode atau functionnya. Jadi ada 3 section ini, 3 pokok ini harus ada ketika kalian menggambar kelas diagram. Lalu kadang-kadang boleh ada section tambahan untuk menggambarkan keterangan kelas. Seperti tadi ada keterangan umurnya harus 18 tahun. Lalu setiap atribut atau metode atau association diperbolehkan ada sebuah keterangan atribut yang diletakkan dengan tanda kurung kurawal. Dan juga sebuah kelas atau atribut atau metode bisa mempunyai dokumentasi dengan lambang yang tadi diperlihatkan dan ditarik dengan garis putus-putus tanpa panah. Sekali lagi saya tekankan bahwa kelas diagram itu mempresentasikan blueprint dari suatu objek. Jadi di sini ada properti sama metode. Di mana properti adalah ciri khas dan pembeda antar objek. Seperti tadi kita ketahui ketika kita mencontohkan sebuah objek yang bernama pintu, maka ciri khas dan pembeda antar objeknya itu ada di yang pertama ada warnanya apa saja. Lalu yang kedua bisa saja dengan lebarnya berapa. Lalu yang ketiga bisa saja dengan tingginya berapa. Lalu untuk yang kedua ada metode atau aksi yang dapat dilakukan oleh objek tersebut. Jika objek yang dicontohkan adalah pintu, maka aksi yang dapat dilakukan adalah membuka, menutup, atau bergeser jika merupakan sliding door. Nah, di sini kita contohkan lagi, jika contoh kelasnya adalah manusia, maka atribut atau properti atau ciri khas atau pembeda antar objek yang membedakan manusia satu dengan manusia yang lainnya adalah ada nama, usia, tanggal lahir, dan juga yang lainnya. Lalu yang kedua ada metode atau aksi yang dapat dilakukan oleh manusia tersebut. Apa saja aksi yang dapat dilakukan oleh manusia? Bisa saja dengan berjalan, berlari, makan, minum, tidur, mandi, dan juga lainnya. Maka dari itu, kita membuat kotak kelas diagram dengan 3 bagian. Yang pertama ada nama kelas, isinya nama kelasnya itu manusia, lalu atribut, ada nama, usia, tanggal lahir, dan juga metode.
Ada berjalan, makan, dan juga minum. Selanjutnya, kita akan sedikit membahas mengenai objek. Objek adalah instansiasi dari kelas, di mana objek merupakan orang, tempat, kejadian, atau sesuatu tentang di mana kita mau menangkap suatu informasi. Kita contohkan, di sini ada kelas yang bernama mahasiswa. Di dalamnya ada name, nama, alamat sebagai atribut atau properti data. Lalu yang selanjutnya ada metode, di dalamnya ada kuliah, cuti, dan juga KKP. Lalu siapa objek dari kelas mahasiswa ini? Ya, mahasiswa itu sendiri, di mana objek itu adalah data dari satu mahasiswa. Misal, ketika kelasnya itu bukan kelas mahasiswa, misal tadi kelas pintu, maka objeknya bisa saja pintu besar, pintu depan atau pintu gerbang, dan lain-lain. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai visibility. Visibility ini menyatakan level akses sebuah objek, di mana visibility dapat diterapkan pada atribut atau metode. Visibility secara urut berkelompok mulai dari urutan yang tertinggi, dan tipe data dari visibility ini ada in, float, dan juga char dari sebuah atribut yang dapat disertakan. Dan visibility juga punya simbol untuk public. Ini simbolnya tanda plus ya, dan juga ada protected ini pakai tanda pagar atau sharp, dan juga private kita pakai tanda minus. Misal dicontohkan di sini kelas bernama kelas A. Ada atribut yang bernama A2 dengan tipe data integer yang bernilai 100, di mana visibility-nya itu protected karena menggunakan simbol sharp atau pagar. Lalu yang kedua ada atribut dengan nama A1 dengan tipe data integer, di mana visibility-nya itu private. Lalu ada metode bernama entry A1 dengan tipe data void dan juga visibility-nya ini public. Begitu juga dengan entry A1 yang kedua. Lalu selanjutnya ada multiplicity, di mana multiplicity ini merupakan indikasi berapa banyak objek yang dapat atau yang bisa mengisi suatu properti. Misalnya, jika indikasinya itu 1, maka bisa diisi hanya 1 atau pasti 1. Jika 0,1 berarti bisa diisi 0 atau 1. Tetapi jika simbolnya itu simbol bintang, berarti tidak ada batasan, bisa 0, 1, 2, 3, sampai N. Biasanya didefinisikan batas bawah dan atas, kecuali untuk yang bernilai pasti atau bernilai pasti 1. Mirip dengan konsep one-to-one dan juga one-to-many pada relational database. Di sini kelas juga saling berhubungan, yaitu yang pertama ada asosiasi, yaitu hubungan statis antar kelas. Di sini maksudnya menggambarkan kelas yang memiliki atribut berupa kelas lain, atau kelas yang harus mengetahui eksistensi kelas lain. Panah navigability menunjukkan arah query antar kelas. Yang kedua ada agregasi, yaitu hubungan yang menyatakan bagian, misal terdiri atas apa. Lalu yang ketiga ada pewarisan, yaitu hubungan hierarki antar kelas. Kelas dapat diturunkan dari kelas lain dan mewarisi semua atribut dan metode kelas asalnya, dan menambahkan fungsionalitas baru, sehingga ia disebut anak dari kelas yang diwarisinya.
Kebalikan dari pewarisan adalah generalisasi. Lalu yang selanjutnya ada hubungan dinamis, yaitu rangkaian pesan yang dipassing dari satu kelas kepada kelas lain. Hubungan dinamis dapat digambarkan dengan menggunakan sequence diagram yang sudah dijelaskan sebelumnya. Yang pertama, kita akan membahas mengenai association atau asosiasi, di mana asosiasi menggambarkan hubungan antar kelas yang ditandai dengan garis lurus dan juga seringkali ditambahkan label dan multiplicity untuk memperjelas hubungan. Multiplicity adalah jumlah kejadian minimum dan maksimum dari suatu objek atau kelas untuk suatu kejadian tunggal dari objek kelas yang terkait. Di sini bisa kita lihat contoh dari asosiasi person ya, kelas person, kelas company, yang dimana hubungan ini menghasilkan asosiasi employment atau karyawan. Jadi di sini kelas person ini disimbolkan dengan multiplicity bintang yang berarti jumlahnya tak terhingga, bisa 0 sampai sekian n, karena person di sini atau employee atau karyawan itu kan jumlahnya banyak. Bisa sampai 10, 20, 30, dan seterusnya. Dan di kelas company, kenapa simbolnya 0 atau 1? Di sini dimaksudkan dia itu karyawan atau bukan. Makanya tulisannya employer. Jadi kalau misal dia adalah karyawan, maka dia value-nya akan jadi 1. Kalau bukan ya jadi 0. Dan di sini menghasilkan asosiasi dengan nama employment atau kerjaannya apa. Dengan di sini ada period atau rentang waktunya. Ada atribut rentang waktunya, di mana nanti isinya itu misal kerja dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Nah, di sini ada penjelasan yang lebih rinci lagi mengenai asosiasi objek atau asosiasi kelas dan notasi multiplicity. Yang pertama, notasi multiplicity yang exactly 1. Jadi pasti 1. Notasinya itu 1 atau dibiarin kosong. Kalau notasinya itu 1, notasi multiplicity-nya itu 1 atau enggak ada sama sekali, itu bisa dipastikan bahwa multiplicity-nya itu pasti 1. Contoh, di sini contoh gambarnya asosiasi dengan multiplicity. Employee work for one department. Jadi sudah bisa dipastikan bahwa karyawan itu bekerja pada satu departemen. Bisa disimbolkan dengan seperti itu, ditulis angka satunya, ditulis simbol satunya, simbol multiplicity-nya, atau nggak usah ditulis. Kayak gitu. Lalu yang kedua ada multiplicity 0 or 1, jadi 0 atau 1. Notasinya itu dituliskan dengan 0 atau 0, titik-titik 1. Lalu bisa digambarkan dengan employee has atau memiliki satu atau enggak di departemen yang bersangkutan. Jadi bisa dimaknai jika employment itu atau karyawan itu memiliki suami atau memiliki istri atau enggak, bisa aja seperti itu. Terus yang ketiga ini multiplicity 0 atau lebih dan dapat disimbolkan dengan 0 titik-titik bintang atau hanya cukup bintang saja. Nah, di sini kan bisa kita lihat sendiri bahwa customer max simbol multiplicity-nya 0 titik bintang payment, atau bisa juga langsung bintang aja, nggak usah pakai 0 titik bintang
untuk simbol multiplicity-nya. Dan di sini bisa bermakna bahwa customer dapat tidak melakukan pembayaran sampai berapa kali, atau dapat melakukan pembayaran sampai berapa kali di sini. Dapat dimaksudkan seperti itu. Lalu notasi yang selanjutnya adalah one or more, dan disimbolkan dengan satu titik-titik bintang. Jadi antara 1 sampai tak terhingga sampai n. Dan simbolnya atau contoh penggunaan simbolnya ini bisa kita lihat customer over one titik-titik bintang payment. Dan bisa dimaknai bahwa misal ini universitas menawarkan paling sedikit mata kuliah sampai beberapa mata kuliah. Ini contohnya. Atau bisa juga multiplicity dengan jarak atau jangka yang spesifik. Jadi misal 7 sampai 9, 1 sampai 10, atau 2 sampai 5, simbolnya yang angkanya berapa, angka pertama yang lebih kecil, lalu titik-titik, lalu angka yang selanjutnya yang lebih besar. Di sini dicontohkan angkanya 7, titik-titik 9, berarti bisa milih antara 7, 8, atau 9. Dan dicontohkan di sini bahwa kelasnya itu kelas tim has scheduled 7,9 game. Bahwa di sini maknanya ini sebuah tim atau tim itu memiliki pertandingan yang terjadwal sebanyak 7, 8, atau 9 pertandingan. Selanjutnya adalah aggregation, di mana aggregation merupakan sebuah hubungan di mana satu kelas yang lebih besar atau kelas whole berisi satu kelas yang lebih kecil atau kelas part. Atau bisa juga kelas yang lebih kecil adalah bagian dari kelas yang lebih besar, di mana dinotasikan dengan diamond kosong. Bisa kalian lihat di layar contoh dari agregasi mahasiswa, kerja, wali, dan orang tua. Di sini, mahasiswa bisa nyambi kerja atau enggak. Itu yang pertama. Dan juga banyak pekerjaan sambilan yang bisa dipilih oleh mahasiswa. Lalu yang kedua, mahasiswa bisa memiliki wali atau bisa enggak memiliki wali. Tetapi satu wali hanya bisa untuk satu mahasiswa. Lalu agregasi yang ketiga, mahasiswa pasti hanya punya satu orang tua. Dan orang tua bisa memiliki satu atau lebih dari mahasiswa. Nah, berikutnya ini contoh kasus dari aggregation. Bisa kita contohkan bahwa semisal sebuah ruangan memiliki meja dan kursi. Namun tanpa kehadiran ruang pun, meja dan kursi bisa tetap ada. Hal tersebut dinotasikan atau digambarkan seperti gambar yang ada di layar. Di sini simbol diamond atau simbol belah ketupat ini ada pada dekat ruangan ya, ada pada dekat kelas ruangan. Di mana arah panah menunjuk ke meja dan kursi. Tetapi di sini notasinya atau multiplicity-nya itu 0 titik-titik bintang, baik untuk ruangan, meja, dan juga kursi. Kenapa begitu? Karena dalam sebuah ruangan bisa aja nggak ada meja atau kursinya. Dan juga dalam sebuah ruangan juga bisa hanya ada meja saja tanpa kursi. Bisa juga sebaliknya atau bisa juga ada dua-duanya. Dan tanpa sebuah ruangan pun meja dan kursi bisa tetap ada. Jadi maksudnya seperti itu. Selanjutnya adalah pewarisan, di mana dalam pewarisan ini subkelas mewarisi fitur dari superkelasnya, dan juga subkelas mampu mengoverriding metode superkelas. Di sini dinotasikan dengan anak panah mengacu ke superkelasnya. Bisa dilihat pada gambar di layar bahwa kelas student dan juga kelas profesor itu mengacu ke superkelas.
di mana superkelas ini namanya kelas person atau kelas orang. Jadi maksudnya kelas student atau kelas profesor itu subkelasnya atau subkelasnya ya. Kelas student atau kelas profesor. Yang mana kelas student ini dan juga kelas profesor juga memakai atau mewarisi atribut nama, nomor telepon, dan juga alamat email. Baik untuk subkelas siswa dan juga subkelas profesor. Selanjutnya adalah composition, di mana dalam composition itu artinya terdapat, ada atau ada, baik sebagian maupun seluruhnya. Contohnya, kampus memiliki fakultas atau kampus terdiri dari fakultas. Jadi hanya salah satunya. Atau bisa juga tanpa ada kampus, maka tidak ada fakultas. Dan komposisi menggunakan lambang diamond isi atau belah ketupat isi atau diamond solid. Lalu berikutnya ada 3 jenis kelas utama, yaitu ada entitas atau entity, boundary, dan juga control class. Jadi ini berfungsi untuk menentukan stereotip sebuah atau suatu kelas. Yang pertama, entity class dengan simbol seperti yang tertera pada gambar. Yaitu entity class dimaksudkan untuk objek menyimpan seluruh data pada application. Jadi entity ini mengacu pada database. Lalu yang kedua ada boundary class. Digunakan aktor untuk berinteraksi dengan sistem. Jadi aktor yang berinteraksi langsung dengan sistem. Misal form, menus, dialog boxes. Kalau misal di form, menu, atau dialog box, itu kan aktor atau pengguna itu langsung mengisi formnya, langsung memilih menunya, dan langsung memilih tombol pada dialog box. Jadi interaksi langsung antara pengguna dengan form, menu, dan juga yang lainnya dengan sistem. Lalu yang ketiga ada control class. Ya ini mengatur seluruh kegiatan dan menangkap main application logic. Jadi logic ini tertaruh pada atau ada di control class. Contoh di sini, fungsi untuk menghitung biaya SPP, fungsi untuk menghitung diskon, fungsi untuk menghitung pembayaran, dan lain-lain. Baik, itu saja materi dari kelas diagram. Silahkan cari-cari referensi lain di internet. Sampai ketemu di video pembelajaran yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.